Restoratif Justice hasilkan perdamaian, PPWI cabut gugatan Prapit terhadap Kapolri. Jakarta, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) akhirnya mencabut gugatan pra-peradilan Prapit terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam kasus dugaan kesalahan prosedur penetapan tersangka dan penahanan atas diri Wartawati Indragiri Hilir, Rosmeli, oleh Kapolres Inhil beberapa waktu lalu. Pencabutan gugatan Prapit tersebut dilakukan dalam sidang hari pertama yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Hal itu disampaikan penasehat hukum PPWI, Advokat Ujang Kosasih, SH, kepada media ini usai menghadiri sidang Prapit yang dilaksanakan di ruang Dr. M.R. Kusuma Atmaja, PN Jakarta Selatan. Berdasarkan pertimbangan bahwa telah terjadi proses perdamaian antara pelapor Saruji dengan klien kami, Rosmeli, melalui restoratif justice beberapa waktu lalu, maka tim PH dan klien kami, Rosmeli, yang didukung oleh jajaran pengurus pusat PPWI, pada sidang hari pertama tadi, kami nyatakan mencabut gugatan Prapit terhadap Kapolri, Kapolda Riau, dan Kapolres Inhil, yang kami daftarkan pada tanggal 1 November tahun 2024 lalu, jelas advokat senior kelahiran Banten itu sambil menambahkan bahwa sudah tidak ada alasan signifikan untuk melanjutkan gugatan Prapit tersebut. Di samping advokat Ujang Kosasih SH, hadir juga rekan sesama PH PPWI, Advokat H. Alvan Sarip SH, MH, MM. Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, SPD, MSC, MA, serta beberapa pengurus dan anggota PPWI. Selain itu, terlihat hadir di ruang sidang wartawan Rosmeli yang tidak lain adalah Ketua DPC PPWI Inhil yang menjadi korban kriminalisasi Dedengkot Pungli Saruji bersama 8 organisasi pers pelacur jurnalisme di Inhil dan diaminkan oleh Oknum Kasat Reskrim Polres di daerah tersebut. Sementara itu pihak tergugat 1, Kapolri, tergugat 2, Kapolda Riau, dan tergugat 3, Kapolres Inhil, mengirimkan masing-masing 3 orang personil anggota Polri dari unitnya masing-masing, hadir mewakili pimpinannya untuk menghadapi gugatan dari PH PPWI. Total perwakilan tergugat adalah 9 personil polisi. Usai hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut membuka persidangan, selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi identitas dari masing-masing perwakilan, baik dari pihak PH PPWI sebagai penggugat Prapit maupun dari jajaran perwakilan tergugat. Dalam persidangan ini, ternyata personil polisi dari unit Divisi Hukum Polri yang ditugaskan mewakili Kapolri belum mengantongi surat kuasa dari Kapolri sebagai tergugat 1. Walaupun sedianya persidangan perlu ditunda hingga para perwakilan tergugat dapat hadir dengan mengantongi surat kuasa dari prinsipalnya, kliennya, namun persidangan tetap dilanjutkan untuk mendengarkan pernyataan dari pihak penggugat Prapit. Perwakilan penggugat, Advokat Ujang Kosasih selanjutnya menyampaikan bahwa melalui persidangan ini, pihak penggugat Prapit mencabut gugatannya dengan pertimbangan kliennya Rosmeli telah dibebaskan oleh Polres Indragiri Hilir melalui mekanisme restoratif justice. Pernyataan pencabutan gugatan Prapit ini disambut baik dan disetujui oleh para tergugat dengan penuh gembira dan sukacita. Hal itu terlihat dari senyum sumringah dan raut wajah yang tiba-tiba berubah cerah dari sebelumnya yang tampak kusam dan penuh beban sejak masuk ke dalam ruang sidang. Setelah membacakan hasil persidangan yang pada intinya penggugat Prapit telah mencabut gugatannya dan pengadilan memutuskan menerima pencabutan gugatan, Hakim Tunggal atas perkara nomor 112-Pit/2024-PN Jakarta Selatan mengetuk palu sebagai penanda persidangan selesai. Para pihak, penggugat dan tergugat, selanjutnya bersalam-salaman satu sama lainnya dengan penuh keakraban dan persahabatan. Dalam konferensi pers yang dilakukan di halaman PN Jakarta Selatan, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, mengatakan bahwa persidangan Prapit ini dimaksudkan untuk menjadi pembelajaran bersama, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat banyak. Kita perlu terus membenahi penerapan peraturan dengan benar sesuai koridor hukum yang dibuat oleh negara ini, tidak sewenang-wenang atau sesuai kehendak pihak tertentu. Oleh karena itu maka setiap warga negara harus selalu kritis dan berani mengkritisi penerapan hukum yang tidak benar, jika perlu melalui jalur pra-peradilan, terang alumni PPRA 48 Lemhanas RI tahun 2012 itu sambil menambahkan bahwa Prapit hari ini adalah salah satu contoh bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan koreksi dan perbaikan terhadap penegakan hukum di negara yang kita cintai ini.
Pada kesempatan yang sama, Rosmeli menyampaikan harapan agar peristiwa yang dialaminya, terutama terkait proses pra-peradilan hari ini hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat Riau, khususnya Indragiri Hilir, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Saya berharap ke depan tidak ada lagi meli-meli berikutnya yang harus mengalami nasib dikriminalisasi oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, marilah kita bekerja, melaksanakan tugas masing-masing dengan baik dan benar sesuai peraturan hukum yang berlaku, ujarnya berharap. Sumber, Tim Red DPN PPWI Nasional. Kami dari jajaran Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI, saat ini kami berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pada hari ini, hari Senin 25 November 2024, dalam rangka menghadiri undangan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum PPWI berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh anggota PPWI yang merupakan ketua DPP dan didampingi oleh para kuasa hukum, ada Pak Alfansa, Advokat Alfansa dari Sarjana Hukum, Master Hukum, dan ada Pak Bujang Pesati, Sarjana Hukum, didampingi oleh para pengurus PPWI Nasional. Saya Wilson Alengke ingin berikan pernyataan bahwa pra-peradilan hari ini kita laksanakan untuk memberikan pelajaran kepada pihak pimpinan Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat secara umum bahwa negara ini dikelola dengan peraturan perundangan. Oleh karena itu, mari kita semua mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara ini. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini itu menjadi salah satu contoh bagi masyarakat untuk tetap melakukan koreksi dan perbaikan terhadap hukum di negara ini dengan terus mengawasi, mengkritisi, dan bahkan menggugat aparat penegak hukum yang telah bertindak di luar kewenangannya atau di luar koridor peraturan perundangan yang berlaku. Dan selanjutnya tentu saja kita akan mendengar apa hasil sidang hari ini dari para lawyer yang mendampingi saudari Rosmeli. Silakan, Pak Bujang. Baik, terima kasih Pak teman-teman. Pada hari ini tanggal 25 November kami menghadiri sidang pertama dari sebuah prapit ya, yang dimana tujuan dari prapit itu untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap pemohon, yaitu rekan kita Rosmeli dari Indragiri Hilir atau dari Pemilahan ya, yang sempat ditahan 15 hari ya. Namun setelah kami dari tim pusat mengajukan prapit ya untuk menguji sah atau tidak penetapan tersangka dan penahanan, alhamdulillah akhirnya dari pihak pelapor mencabut laporan. Kemudian dari pihak termohon 3 Polres Indragiri Hilir juga mengeluarkan surat penetapan untuk membebaskan rekan kita, saudara kita Rosmeli. Maka pada hari ini pra-peradilan kami sebagai pemohon dari PPWI Nasional menyatakan mencabut nomor perkara pra-peradilan 112 dari 2024. Dasarnya adalah ada perdamaian. Demikian dari kami dari PPWI Nasional. Ada Pak Alfan menambahkan. Cukup ya, terima kasih. Silakan. Saya Rosmeli, Ketua DPC PPWI Hilir, berharap atas kejadian yang saya alami tidak ada meli-meli berikutnya. Dengan prapit ini saya berharap teman-teman semua jangan takut. Apapun yang kita lakukan adalah benar, jangan pernah takut. Untuk Pak Wilson, terima kasih, dan para
Rehan, terima kasih atas bantuannya. Ini akan jadi pelajaran untuk kita semua agar kita tetap berani dan berani. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian laporan kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 25 November 2024. PPWI, oke, maju. PPWI sukses. PPWI jaya. Sekali lagi, PPWI maju. PPWI sukses. PPWI jaya. Yes, 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 yes.